Sosok ex-ketua Dewan Kehormatan PAN, Amin Rais saat ini usianya mencapai angka 76 tahun, tapi tetap saja merasa dirinya politisi paling hebat se-Indonesia. Padahal ia hanya dianggap rongsokan saja di PAN saat ini. Sehingga di periode kedua kepengurusan Zulkifli Hasan, ia didepak dari partai yang dia turut mendirikan tersebut. Sebelumnya, pengaruh Amin Rais ini di PAN sangat besar loh. Siapa yang mau menjadi ketua umum PAN? Untuk terpilih syaratnya wajib mendapat restu dari Mbah Amin ini. Terbukti, beberapa ketua umum PAN seperti Sutrisno Bachir, Hatta Rajasa, dan Zulkifli Hasan di periode pertama bisa terpilih jadi orang nomor 1 di partai berwarna biru itu berkat restu dari Amin Rais. Tapi ternyata, kelakuan Amin Rais yang terlalu mendominasi PAN itu membuat sang ketua umum Zulkifli Hasan murka. Langkahnya seolah dibelenggu oleh Amin Rais. Bahkan karena begitu kencangnya intervensi Amin Rais terhadap PAN, sampai-sampai terlihat seolah ada matahari kembar di partai yang berlambang matahari itu. Dan itulah yang membuat Zulkifli Hasan tidak suka. Hingga ia akhirnya memutuskan untuk berseberangan dengan besanya tersebut. Pada Kongres PAN kelima beberapa waktu lalu, sebenarnya Amin Rais coba untuk mengusir si Zul ini dari kursi kepemimpinan PAN dengan mencalonkan anteknya Mulfahri Harahap sebagai ketua umum PAN. Tapi apa daya, ternyata kader PAN yang lain juga gusar terhadap dominasi Amin Rais di partai tersebut, sehingga dagangannya Mulfahri kurang laku. Terbukti, di kongres yang digelar pada Februari 2020 lalu, ternyata antek Amin Rais tersebut kalah telak melawan Zulkifli Hasan. Zul berhasil mendapatkan 331 suara, sementara Mulfahri hanya memperoleh 225 suara saja. Nah, tidak ingin ada benalu lagi di partai yang dipimpinnya tersebut. Tanpa menunggu waktu lama, Zul pun segera mendepak Amin Rais dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Kehormatan PAN dan menggantikannya dengan Sutrisno Bachir. Nah, Sutrisno ini pada pemerintahan Jokowi periode pertama ditunjuk sebagai Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional atau KEIN. Artinya, di politik ia berseberangan dengan Amin Rais. Amin selalu menghina dan menghujat presiden, sementara Sutrisno malah ditunjuk jadi pembantu pemerintah. Jadi sekarang, pasca posisinya digantikan oleh Sutrisno Bachir di PAN, Amin Rais tak ubahnya seperti gelandangan politik. Jabatannya di PAN kini hanya sekedar kader biasa yang tidak lebih tinggi dari posisi Valdo Maldini yang dulu pernah menjadi Waksekjen PAN sebelum akhirnya hijrah ke PSI. Memang ada wacana mau membentuk PAN reformasi, tapi yang namanya berwacana tetap saja Amin belum bisa menjadi ketua umum atau ketua Dewan Kehormatan PAN reformasi itu. Belum lagi tambahan dengan waktu pendirian partai baru itu belum jelas kapan tepatnya. Jadi masih jauh bangetlah PAN reformasi bisa terwujud. Nah, lantas apa yang dilakukan oleh Amin Rais sekarang ini untuk mengisi waktu pasca tak lagi menjadi petinggi di PAN? Menjadi narasumber di channel YouTube Refli Harun. Saat berbincang dengan ex-komisaris Pelindo 1, itulah Amin membahas peta politik Indonesia pada Pilpres 2024 mendatang. Ia menjelaskan, Capres 2024 yang paling populer saat ini adalah Prabowo. Sementara di posisi kedua ditempati oleh Anies Baswedan. Amin lantas menyinggung posisi Anies di Pilpres 2014 lalu, yang mana kala itu Anies memang sudah berseberangan dengan Prabowo. Sampai-sampai ia menyebut Prabowo didukung oleh mafia. Tapi apa daya, doi dipecat dari kursi Mendikbud oleh Jokowi. Hingga akhirnya, berhubung di Gerindra minim kader potensial, ia dicalonkan oleh Prabowo sebagai Cagup DKI untuk melawan mantan kader partai berlambang burung Garuda itu, yakni Ahok. Dan Anies berhasil terpilih sebagai Gubernur DKI pada Pilkada 2017 lalu. Tapi bak disambar petir di siang bolong. Ujian terhadap Prabowo itu ternyata tidak berbalas. Yang ada Amin malah dihajar pakai mulut anak buah Prabowo, yakni Andre Rosiade. Andre pun mengatakan apa yang dilakukan oleh Amin Rais tersebut, yakni membahas kontestasi politik 5 tahun ke depan di saat Indonesia kena wabah corona seperti ini adalah tidak tepat. Tidak perlu bicarakan peta politik 2024, karena saat ini Belanda masih jauh. Rakyat tidak butuh membahas pemilu dan pilpres, ujar Andre menskakmat Amin Rais. Andre lantas memberi peringatan keras kepada ex-ketua MPR itu bahwa yang dibutuhkan rakyat saat ini adalah uluran tangan para politisi.
karena sebagian di antaranya yang terdampak COVID-19 ada yang tidak lagi bekerja pasca di PHK. Yang dibutuhkan rakyat adalah aksi nyata politisi untuk membantu rakyat dalam dampak COVID-19, bukan malah cerita politik. Seluruh parpol, politisi bekerja keras aksi nyata bantu masyarakat, ujar anggota DPR tersebut. Dunia memang unik, Ferguson. Dulu Amin mati-matian membela bos Andre Prabowo, sampai-sampai Presiden Jokowi dikatain olehnya akan jadi bebek lumpuh. Sekarang, di saat usianya kian menua, ia malah diskakmat oleh anak buah Prabowo, Andre Rosiade. Waduh, malang benar nasib Mumin. Semoga sehat selalu dan panjang umur, supaya kita bisa melihat anak cucumu dikucilkan dari dunia politik. Ditulis oleh Ferry Padli, dilansir dari siwar.com.